Ketika mereka sampai pada seberkas cahaya kemasan, keempatnya akhirnya berhenti. Qin Yichen mendongak dan melihat ada cahaya kemasan yang memancarkan mutiara di berkas cahaya. Cahaya kemasan pada mutiara itu merasuk, gelombang misterius, terus-menerus merembes darinya, seolah-olah langit dan bumi ini berada di bawah kendalinya. Saat berjalan menuju cahaya kemasan, wajah orang-orang Qin Yichen 4 sedikit berubah, dan mereka semua kewalahan oleh paksaan, dan tiba-tiba terpancar darinya. Di bawah paksaan ini, bahkan ruang pun membeku. Tekanan seperti ini, ekspresi wajah Xuan Yuyu muram, alisnya mengerutkan kening. Paksaan di sini menakutkan. Dia merasa bahwa selama dia melangkah ke berkas cahaya kemasan, paksaan itu akan lebih menakutkan. Hanya satu persatu yang bisa masuk, jika tidak ada dari kita yang tahan dengan paksaan itu. Setelah melihat lebih dekat, Qin Yichen dengan tajam merasa bahwa paksaan itu tampaknya begitu kuat karena kedekatan mereka berempat. Setelah dia mengerang sedikit, dia membuka mulut dan berkata, Lei Yunyu dan Sexier, jika kalian semua gagal, aku akan masuk dan mencoba keberuntunganku lagi. Mendengar kata-kata Qin Yichen, Xuan Yuyu dan yang lainnya sedikit mengangguk. Mereka juga menyadari bahwa pemaksaan yang menakutkan ini seharusnya sangat mengerikan karena mereka berempat. Jika mereka masuk pada saat yang sama, paksaan itu mungkin membunuh mereka secara langsung. Saat ini, mereka hanya bisa melakukannya, dan Qin Yichen menempatkan dirinya pada akhirnya. Mereka tidak keberatan dengan perintah itu. Lei Yunyu sepertinya ingin berubah dengan Qin Yichen, tetapi ketika dia melihat senyum di wajah Qin Yichen, dia bisa menghilangkan pikiran seperti itu. Hanya ada satu mutiara warisan, dan hanya mereka yang bernasib yang bisa mendapatkannya. Ini banyak hubungannya dengan urutan tidak sama sekali. Mungkin mereka tidak bisa mendapatkan 4 dari mereka. Di masa lalu, hal ini tidak terjadi di Huang Jitian. Setelah keputusan itu, Xuan Yuyu tidak mengelak. Dia melangkah maju dan langsung melangkah ke dalamnya. Hai, ketika Xuan Yuyu masuk, seberkas cahaya kemasan tiba-tiba memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan, dan riak muncul di ruang yang membeku. Qin Yichen dan yang lainnya melihat penampilan dan melihat sedikit berubah, bentuk tubuh cepat menyerah. Ketika mereka meninggalkan seberkas cahaya kemasan, jenis gelombang yang menakutkan itu akhirnya tampak sedikit tenang. Melalui berkas cahaya kemasan, siluet ikan bulan bisa terlihat samar-samar berdiri di dalamnya. Pada saat ini, mutiara warisan dalam berkas cahaya berubah sedikit, dan sedikit energi emas tumpah darinya. Dan energi emas itu memancarkan gelombang yang sangat misterius, dan akhirnya jatuh ke ikan bulan. Dengan invasi sinar cahaya itu, Qin Yichen dan yang lainnya dengan jelas melihat bahwa kulit Xuan Yuyu tiba-tiba menjadi berat, dan alis pedang juga sedikit berkerut, seolah-olah mereka menderita siksaan yang sangat menyakitkan. Waktu sedikit demi sedikit berlalu, dan ketika Qin Yichen akan memasuki kolam esensi darah untuk menyerapnya sebentar, siluet di berkas cahaya kemasan bergetar. Saat berikutnya, Xuan Yuyu menginjaknya, tubuh meledak keluar tiba-tiba. Apa yang terjadi? Qin Yichen mengerutkan kening. Dia benar-benar siap untuk bertanya. Tetapi ketika matanya bisa melihat status Xuan Yuyu, pupilnya tiba-tiba menyusut. Pada titik ini, jubah Xuan Yuyu ditutupi lubang-lubang kecil. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa pada tubuhnya yang padat, daging dan darahnya kabur, dan napasnya sangat tidak teratur. Keluar setelah itu, dia tidak memiliki kata-kata yang tidak masuk akal, dan duduk bersila. Semua tenggelam dalam menjalankan teknik kultivasi. Orang ini hampir penyimpangan kultivasi. Merasakan nafas Xuan Yuyu yang tidak teratur, mata Qin Yichen mau tidak mau berbisik. Setelah mendengar ini, Lei Yunyu 2 dan Blood Essence The Pool sedang menonton sekelompok orang yang kuat di sini, yang semuanya tidak dapat menahan nafas dari udara dingin, dan kulit mereka menjadi bermartabat secara tidak normal. Kekuatan macam apa Xuan Yuyu? Meskipun dia tidak memiliki kultivasi roh, jarang baginya untuk memiliki perubahan besar pada tubuhnya. Melihat Xuan Yuyu terlihat seperti ini, Lei Yunyu tidak terburu-buru, tetapi berdiri diam menunggu. Jelas, dia juga ingin tahu dari mulut Xuan Yuyu apa yang terjadi di dalam dirinya. Apa yang terjadi dan mengapa butuh lebih dari 1/4 jam, dia menjadi seperti ini. Setelah sekian lama, di bawah tatapan kekhawatiran, Xuan Yuyu perlahan-lahan mengembuskan nafas, dan semburan darah keluar dari mulutnya. Tetapi nafas yang tidak teratur di tubuhnya juga berangsur-angsur mereda. Apa yang baru saja terjadi? Melihat matanya terbuka, Qin Yichen bertanya. Mutiara warisan ini terlalu mendominasi, dan aku merindukannya. Xuan Yuyu tertawa getir. Sekilas melihat ke arah mutiara warisan itu, tidak ada jejak keserakahan, dan beberapa dari mereka sangat ketakutan. Sepertinya itu cukup untuk menghancurkan fondasi jalannya. Mengerikan. Jika bukan karena saya keluar tepat waktu, basis kultivasi saya akan dihapus oleh Anda. Hati-hati, 10 juta tidak boleh serakah. Jika Anda merasa ada yang tidak beres, harus segera keluar. Setelah sama-sama bergumam pada diri sendiri, Xuan Yuyu juga menghadapi kemanusiaan Qin Yichen 3, dan dalam wacananya penuh dengan persuasi yang tulus. Setelah mendengar kata-katanya,
Lei Yunyu juga memudar untuk bergumam pada dirinya sendiri. Faktanya, apakah itu kekuatan atau kemauan? Jika dibandingkan dengan Xuan Yuyu, dia pasti agak malu. Bahkan Xuan Yuyu telah sampai pada titik seperti itu. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia mungkin akan lebih malu. Cekikikan, adik perempuan Yunyu, haruskah kamu membiarkan kakak perempuan membantumu menjelajahi jalannya? Melihat keraguannya, Sisiar terkekeh dan bertanya. Setelah mendengar kata-katanya, tubuh tercinta Lei Yunyu sedikit bergetar. Tatapannya diproyeksikan ke arah sinar emas, dan akhirnya jatuh pada mutiara warisan. Ekspresi di matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Bangun, suara lemah, juga keluar dari mulutnya, tidak perlu. Faktanya, semakin kuat ranahnya, semakin kecil kemungkinan Anda ingin mendapatkan warisan pembangkit tenaga listrik teratas. Keberadaan tingkat kekuatan puncak pada dasarnya melengkapi jalan Anda sendiri, dan Anda ingin menerima warisan jalan lain, yang kesulitannya tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Yang lebih menakutkan adalah jalan itu ditinggalkan oleh keberadaan tingkat pembangkit tenaga listrik teratas, dan mutiara warisan akan dengan paksa mencoba menerima jalannya, terlepas dari apakah dia mampu membelinya. Jika Anda menerima akar yang sama dengan cabang jalan pusaka dan mutiara pusaka yang berbeda, perbedaannya hampir sama. Keberuntungan itu baik. Mungkin Anda bisa berhasil. Tetapi jika Anda secara paksa menerima indoktrinasi jalan itu, Anda akan paling kemungkinan menghancurkan fondasi Anda. Tanda seru. Namun, bahkan jika dia mengetahui hal ini, ketika menghadapi mutiara warisan, Lei Yunyu memilih untuk mencobanya. Teratainya bergerak sedikit, dan sosoknya berjalan dengan tenang ke dalam berkas cahaya.